Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji beriring syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di balai yang sangat kita cintainya dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan balai dari kabilah Aceh Utara sebelah timur. Jadi alhamdulillah, balai muhadarah adalah tempat kita belajar untuk menyampaikan ilmu dalam bentuk dakwah dan ceramah. Mudah-mudahan ilmu yang kita purno itu balai dapat dengan mudah dan diterima dengan mudah oleh ulun ketika kita sampaikan. Alhamdulillah. Kemudian selawat beriring salim, mari pula senantiasa kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat Runian Babandung. Kata takdim dan penghormatan kita bersama kepada yang mulia Abu Dipale bersama keluarga, kepada guru kita bersama Abi Rais Am bersama keluarga, dan kepada guru-guru orang tuan yang mantap hidayahnya, walaupun dekat rumah campur putih, tapi hidayahnya mantapna guru-guru tempat orang tuan murid jamun. Dan selanjutnya kepada memandun Dewan Guru teristimewa pengurus balai kabilah Aceh Utara sebelah timur, dan teristimewa kepada pemandun pelajar santriwan yang bernaung di bawah balai yang kita cintainya. Mudah-mudahan balai yang kita cintainya, yaitu balai kabilah Muhadarah sebelah timur Aceh Utara, menghasilkan pendai-pendai yang handal yang mampu menyampaikan ilmu yang mudah diterima. Baiklah, pada malam yang berbahagianya, tuan ingin menyampaikan sedikit menyangkut dengan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dipegang, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berpegang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hai Muhammad, tidak kami utuskan engkau kecuali menjadi rahmat untuk sekalian alam. Tunggu-tunggu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah menciptakan manusia dengan dibekali segala perbekalan dan kebutuhan untuk mampu menerima perintah Allah, yaitu dengan Allah berikan akal kepada yang namanya manusia, yang merupakan sesuatu yang sangat istimewa yang hanya Allah berikan kecuali kepada ketiga makhluk saja, yaitu manusia, jin dan malaikat. Setelah Allah menjadikan manusia lengkap dengan akal, maka Allah menurunkan kepada katanya aturan hidup, yaitu Al-Quranul Karim, di mana di dalam Al-Quran terdapat segala sesuatu petunjuk untuk kita hidup dalam rangka menghadapi dan menyongsong
hari esok, iaitu uro setelah katanya mati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia, yang maha kasih sayang kepada katanya, han kepadakan dengan keputusan Quran sebagai buku petunjuk saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala setelah keputusan Quran sebagai petunjuk, Allah pula menunjukkan salah seorang manusia yang termulia di dalam kalangan manusia untuk menjadi teladan. Apabila dalam Al-Quran katanya tak tepuh segala perintah Allah, tak tepuh segala larangan Allah, maka dengan kepelahi Rasulullah tak tepuh dibancara untuk dapat patuhi perintah, tak tepuh dibancara untuk tinggalkan larangan. Jika dalam Al-Quran Allah Ta'ala berbicara tentang akhlak yang mulia, maka Allah memberikan contoh dan keteladanan bagaimana cara berakhlak dengan akhlak yang mulia. Itulah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menyertai ibaratkan ulun pegat kue, bila Allah berkutun Quran adalah berkutun bahan-bahan pegat. Ketika Allah berkutun Rasul, lupa contoh kiban cara pegat dan kiban hi kue mati kandil pegat. Allah hanya kebiarkan kita berkutun bahan, alien hanya kepurno dan hanya kebuh contoh pakiban kue dari pegat. Karena menyelaganya berkutun juga pegang tepung saka, pomano, talawak juga mudah terdapat aku hanya deh gitu kue antum bak tujuan. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala Quran berkutun akal gebi, tapi contoh konkret belum. Contoh konkret juga yang lagi dikehendaki di Quran. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan innaka la ala khuluqin azim. Hai Muhammad, engkau benar-benar berada dalam akhlak yang sangat mulia. Tunggu-tunggu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia bertujuan adalah menampakkan bagaimana sesungguhnya cara kita mengamalkan Al-Quran. Bahasa Penggoro ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanali, beliau telah wafat berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang mudik pada masa Siti Aisyah istri Rasulullah, orang tersebut sangat ingin berdoa kiban cara mudik Rasulullah dan kiban akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bak rumah Siti Aisyah, dia tanya, hai Ummul Mukminin, haji nepegah dengan kiban akhlak Rasulullah. Maka Siti Aisyah mendengar jawab pertanyaan tersebut, mudhun hendak jauh, hendak dapat mulai putra yang pengen pegah kurangnya tentang akhlak Rasulullah. Bahkan akhlak Rasulullah mulia dalam segala sisi. Maka pertanyaan yang ditanya kiban akhlak Rasulullah menghendaki seolah-olah jawabannya yang pendek tapi mampu mewakili seluruh akhlak Rasulullah. Payah. Dan sosoknya mampu menjawab pertanyaan yang sangat simpel tapi harus terjawab dengan jawaban yang pendek tapi menyeluruh. Tetapi Siti Aisyah memang adalah urinang yang sangat cerdas berpegang di Allah Subhanahu wa taala yang mendampingi Rasul. Beliau setelah diam sesaat menjawab, bak ulun tanya, hai ulun yang tanya, menyagata katanya bak ulun pakipan akhlak Rasulullah. Sebenarnya tidak ada kata-kata yang mampu untuk menerjemahkan akhlak Rasulullah. Kata apapun yang digunakan tetap belum terwakili. Akhlak Rasulullah lebih luas daripada kata yang kita gunakan. Tetapi belum simpulkan akhlak Rasulullah
yang sangat sempurna dari segala sisi dengan kata-kata kana khuluquhul Quran. Menyatakan maklum kiban akhlak Rasulullah, maka akhlak Rasulullah adalah Quran. Apa yang diperintah oleh Quran itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang dilarang oleh Quran itulah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran berjalan. Satu-satunya manusia yang telah mampu berakhlak dengan akhlak Al-Quran sepenuhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah beliau hidup sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengislamkan Jazirah Arab dan orang-orang yang berada di luarnya. Tuku-tuku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menyadari pula dari sisi Rasulullah menjadi keteladanan. Jika Allah berfirman dalam Al-Quran, sungguh telah ada untuk kamu pada diri Rasulullah keteladanan. Dari sisi apa? Jawab, dari semua sisi Rasulullah adalah teladan. Apabila kamu ingin mengambil keteladanan, mengambil idola, tidak layak mengambil idola orang lain selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari semua sisi Rasulullah adalah mulia. Kita baca keteladanannya. Keteladanan Rasulullah untuk masa jenuh telah berpencar di dalam banyak kitab. Apabila kita ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akidah beliau yang sangat kuat, maka untuk kata kiban akidah Rasulullah, maka di dalam kitab-kitab tauhid karangan para ulama. Sebagaimana yang ditulis oleh ulama dalam kitab menyangkut dengan akidah, begitulah akidah Rasulullah, bahkan lebih sempurna darinya. Apabila kita ingin meneladani Rasulullah tentang cara ibadah, apa cara Rasulullah melakukan ibadah? Pada saudara, kita hidayah hanya susah pada saudara, karena memang niat yang kamu menyertai dan teladani Rasulullah dalam cara beribadah. Kitab fikih adalah kitab yang menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadat kepada Allah. Hanaji'u menditanya. Apabila kita ingin mengetahui bagaimana keteladanan Rasulullah dari sisi akhlak Rasulullah kepada Allah dan akhlak Rasulullah kepada manusia dan alam sekitar, maka kita cuma harus tablik kitab tasawuf. Di sini terletak keteladanan Rasulullah, karena asal yang ditulis di dalam kitabnya adalah bersumber daripada Rasulullah, atau paling kurang bersumber daripada orang-orang yang sangat kuat mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah adalah manusia yang paling sangat hebat dalam mengikut Rasulullah. Mereka tidak saja mengikut Rasulullah pada hal yang wajib, hanya mengikut Rasulullah cuma hal yang sunnah, tapi mengikut Rasulullah dalam segala tingkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak Rasulullah muda usahakan lagi Rasulullah sampai terbaik sendiri. Maka wajar kita baca dalam kitab-kitab Rasulullah menyangkut dengan masalah cara kiban agar hotel kiban dia WC, entah hanya mungkin hotel Rasulullah aja WC dia buka ada angin kiban. Tetapi yang ditanya ulung-ulung yang sangat dekat, yaitu istri Rasulullah. Kiban Rasulullah roh lam dijalimbut Rasulullah, sahabat ingin mengetahuinya. Mengetahui bukan? Karena mereka tidak ingin menyelisihi Rasulullah walau dalam sebuah perbuatan. Nyanban kondisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seringlah kita ada baca sahabat dan tabi'in yang hanya baju botimon, yang baju karena anak doa dibaca Rasulullah baju pak kapur. Naik baju
Padahal masalah top kak pemimon, sunat hukum, wajib. Tapi positif. Ketika sahabat menangkan bicara perintah, tapi bicara cinta. Bicara cinta hanya urusan mengenai perintah atau hanya perintah. Maka tingkat mahabbah kepada Rasulullah di atas tingkat kepatuhan kepada Rasul. Ulun sekedar patuh kepada Rasul, mungkin mereka cuma akan melihat yang ini. Wajib kita benar, duduk dengan Rasul kubur. Sunat, dia kasih gegel benar. Kasih gegel sebab sunat. Yang ubah, ada masalah ni kalau Rasulullah, ada hubungan ni. Wajar betul. Itulah bertanda bahawa tingkat kecintaan kita kepada Rasulullah sangatlah rendah. Tapi sahabat adalah ulul istimewa yang ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyiarkan agama Islam. Sehingga ketika sahabat begitu ingin mengikuti Rasulullah, wajar bahawa perbuatan sahabat dapat juga kuat. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lagi pegang ingin tanya teladani bagiban akhlak Rasulullah, bagiban sikap Rasulullah menyangkut dengan tasawufnya ada di dalam kitab tasawuf dan nyana kabut ini. Kemudian apabila kita ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah sikap sehari-hari beliau, sirah nabawiyah, cara beliau menjalani kehidupan sebagai seorang nabi, maka menyedanyo ingin mengambil teladan, tentu harus lebih tapu dalam, tapu bacaan menyangkut dengan ilmu sejarah yang mana. Jadi menyedanyo ingin meneladani Rasulullah lagi kepegang oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, maka perdalalamlah ilmu tauhid sebagai tanda kita ingin meneladani Rasulullah dalam akidah. Dalamilah ilmu fikih sebagai tanda kita ingin mendalami, ingin mengikut Rasulullah, mengambil teladan kepada Rasulullah dalam sisi ilmu fikih, cara kita beribadah dan bermuamalah sesama manusia. Dan dalamilah ilmu tasawuf sebagai bukti bahawa tanyo ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu akhlak. Dusta sulit untuk menjaga cinta kepada Rasul, ingin meneladani Rasul, tetapi belut hana jemon. Dusta, kejir keteladanan terhadap Rasul kamu pencah dalam banyak kitab. Maka sebagai bukti dan sangat ingin meneladani Rasul, maka adalah seberapa bedanya gigi dan cemuan obat bulat. Bukan sekedar kewajiban ikut, tapi bedanya kabut adalah ingin memperoleh ilmu. Sebut ya, apakah anda baca itu? Para ulama menjelaskan fungsi seorang guru bagi murid banyak. Di antara fungsi seorang guru terhadap murid adalah mempercepat menguasai ilmu. Mungkinkah sidra murid, sidra urang belajar ilmu tauhid, fikih, tasawuf dan segala macam ilmu yang lain gemurno tanpa guru, cuma berpedoman kepada kitab saja? Bisa saja, mungkin. Tetapi fungsi seorang guru adalah mempercepat. Ketika guru adalah menguasai, maka beliau bisa memberikan ramuan yang cepat dipahami oleh seorang guru. Maka guru dalam mengajarkan ilmu pengetahuan seharusnya lebih dahulu mendalami dan memahami sehingga buku yang tajuk ke murid supaya mudah dan bagah untuk dipahami. Nahu, dah pahami dari inti ilmu nahu, kemudian mereka dah mudah dipahami. Karena menyai sedap kira lepas dia berapa. Tapi tanya guru yang telah berguru kepada guru dia,
Karena beberapa kesimpulan yang kesimpulannya adalah inti daripada ilmu yang kita sampaikan kepada guru. Fungsi seorang guru dalam mengajar muridnya. Tunggu-tunggu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyangkut dengan keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi tak pegang gunung, hanya mungkin katanya kita sampaikan satu persatu karena itu tidak akan pernah bisa habis. Rasulullah adalah al-insanul kamil, manusia yang sangat sempurna. Semua sisi bisa dijadikan sebagai keteladanan. Nah, akan tetapi marilah dalam waktu yang sangat singkatnya katanya melihat kembali keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kemandirian. Mandiri, hana manja, hana kedih. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah seorang anak dari seorang ayah yang namanya Abdullah, seorang ibu yang namanya Aminah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad kecil sudah ditinggalkan oleh ayahnya ketika beliau masih berada di dalam kandungan. Ayah yang kahanale waktu beliau mandang dalam kandungan. Kemudian secara ringkas untuk tajuk kesimpulan, tinggallah beliau bersama ibunya. Beliau masih dalam kandungan sampai umur ibunya, sampai umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 tahun. Maka waktu umur Nabi 6 tahun, maka mak Nabi pun meninggal dunia waktu gua dia sahur ibu ayah, sehingga umurnya berada di Abwa. Umur Nabi waktunya 6 tahun. Setelah mak gahanale, maka Nabi kitanya pun tinggal bersama kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun sampai umur Nabi 8 tahun. Maka kakeknya Abdul Muttalib berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berumur 8 tahun tinggal bersama apa? Yaitu Abu Talib, abang ayah. Kenapa? Abua yang bahasa yang lebih depan. Abua, kenapa? Abua. Pakon pegah abua. Pegahnya lagi. Karena dalam kitab kita yang betul deh, Abdullah waktu kawin dengan Aminah pada umur pada umur 18 tahun, 17 tahun. Yang dinyanyikan 17, 18 tahun. Ini lagi kita kulasah. Ingat. Kulasah Nuriyati ini yang dah pegang gunung. Mudah dalam perempuan 20 tahun. 18 tahun. Mudah. Nah, nomor kawin kan? Aminah. Maka beliau meninggal pada tahun itu juga. Maka setahun Arab Sifurnya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira punya ayah mandam, maka pada saat Nabi lahir, umur ayah dia 10 tahun. Nah, seandainya ayah Nabi mandam hidup sampai umur Nabi 50 tahun, berarti umur ayah Nabi pada saatnya pada 6 tahun, 10 tahun, 68 tahun. Sementara Abu Talib pada saat wafat meninggal umur Nabi 50 tahun, Abu Talib umur 87 tahun. Maka sahabat Nabi ke Abu Talib, Abwa mana bahasa Arab? Ammon bukan. Ammon nama bahasa Arab. Yang kita terjemah apa? Kita terjemah Abwa umum. Nah, yang lu bergabung hanya sekedar informasi ini bahwa Abu Talibnya Abwa tinggal bersama Abwa rupanya dari umur 8 tahun sampai umur Nabi 50 tahun. Sampai umur Nabi 50 tahun baru meninggal.
Abu yaitu Abu Talib. Persoalan kemandirian yang Nabi pegang adalah hikmah daripada proses kehidupan Rasulullah yang begitu berat. Ketika beliau makan dalam kandungan meninggal ayah, maka beliau ketika lahir tidak mengenal, tidak pernah melihat wajah ayahnya. Beda dengan kita mungkin menyempurna di antara kita yang lebih awal meninggal ayah. Maksudnya meninggal ayah ketika beliau masih dalam kandungan atau mantan ubud anak diberi ayah. Mungkin tanya mantan dapat diberi ayah. Akan dan bakul. Kan dipek betul ini. Nah betul musik tanya ayah kahnya yang berjid. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal ayah kandanya. Anak diberi ayah saja. Jadi 2 bulan dalam kandungan meninggal ayah. Maka bila keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya tidak bisa dipungkiri oleh ulun ada kemandirian itu. Hanya ibu gak ada ulun, teman-teman, ayah hayu ulun cukup hayu. Maka hayu ni kentok ikut ngayah. Hanya kena ulun ni hayu ayah, itu murid hayu dah kekanya dari hayu. Sebenarnya ayah nak hayu orang menang. Apalagi kepa hayu draw dengan hayu ayah. Dengan hayu draw jangan lebihan hayu draw. Ya kan makanya kepada aku laisa pada yaqulu kana abi. Tidaklah seorang pemuda yang berkata piye ayah lu. Walakin al-fata man yaqulu ha ana da. Baru kena kamu lu baik pegang nyawa ayah lu. Menyoy ayah lu bukan kah. Ya kan? Tapi positif may yaqulu ha ana da yaqulu. Walaupun ayah yang belum megang, nek belum megang, tapi tidak lantas kita menjadi orang hebat. Hebat kita hanya hukumat dengan hukumat dengan doa kesagai benar. Kita benar usaha. Maka hana boleh bahayu dro menhayu kau karena sama dengan hana hayu. Menyenak mahayu dah mendro. Buat pemalin dro, bek gaduh pegang malin go. Duit daya pegang malin go. Dro hana pernah malin. Duit daya gaduh pegang hayu daya dro. Boteng wo dro hana pucap. Punya daya kamu lah, lain malin. Ini hana dro yang kakak benar. Bahasa-bahasa yang dapat membuat jarak antara dayak dengan dayak ini sama-sama dayak. Tong hayu ini. Muri hayu tu bak draw tong hayu. Wujud ditanya. Putra yang nak kemahiran di kota Daud. Cara mengamu, cara mante. Ya, cara ditanya. Ya, baru nak ke hayu. Jadi tidak boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang sangat berhasil di dunia. Bahkan kafir mentang ditunjukkan ganyan nomor 1 tidak karena pengaruh seorang ayah. Bahkan Allah lebih awal dijuk ayat. Nyuku hikmah bahkan Nabi udip dalam kondisi yatim dan umur 6 tahun beliau menjadi piatu. 6 tahun umur adalah masa mumayyiz, masa tamyiz disebutkan kita. Masa sudah ulung mulai kena beranjak dalam punya pemikiran yang baik. Sudah mengenal mana yang god, mana yang hana god, dah yang manfaat, dah yang mudarat. Umur 6 tahun. Jadi intinya ketika ulung dari lahir sampai 6 tahun ini sama periode. Periode 6 tahun artinya sampai 7 tahun yang kedua. Ada dalam ibadah katanya muru sibyanakum lis-salat. Perintahkan anakmu untuk salat yang boleh. Ida balaga apabila sampai umurnya 7. Nabi ternyata ketika kamu lagi gedung, ketika kamu lagi gedung God dengan anak God, ketika baru benar rasa kasih sayang urus ayah kan lebih awal anak tinggal mak di ternyata Allah Taala kejut belah mak pada saatnya berat. Tetapi Nabi adalah kan manusia yang bagah putus asa. Kan begitu bangkah nale urusi, beliau menjadi anak yang muru, anak yang galak, yang bagah yang kaputuh harapan tidak.
beliau hidup bersama kakek. Kakek adalah pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy. Abdul Muttalib adalah kepala suku orang Quraisy. Dua tahun. Kira-kira umur Nabi punya gejak gula baknanya baru belah 2. Ternyata kakek yang sangat mencintai dan mencintainya pun berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pukulan yang ketiga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu akan menggantung mak dicok oleh Allah, akan menggantung mak kakek. Ternyata kakek dicok oleh Allah. Maka Nabi pun diumat, dicok dan diasuh oleh Abu Talib. Abu Talib pun ketika mengasuh Nabi ternyata tidak dalam kondisi menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib tidak menerima. Memang beliau sebagai seorang manusia, sebagai anak umur berhubung, tapi secara agama Abu Talib sama sekali tidak terlibat dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah. Pasal karena Abu Talib termasuk orang yang tidak beriman kepada Rasulullah dan menjadi asbabun nuzul ayat Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta. Nabi Wahid ketika Abu Talib meninggal, dia ajak Nabi juga Abu Talib, dia kata, ya hai pamandu, nekun syahadah supaya lun bersaksi di hadapan Allah untuk dapat lun bela dulu kiamat. Tapi ternyata di samping Abu Talib, karena pemuka Quraisy yang kafir, awaknya kisah Abu Talib baik sampai nemu mereka kamu gara-gara anak miat berusaha. Abu Talib uya kedengar, uya kedengar. Akhirnya Abu Talib tidak mengambil kesimpulan, beliau berangkat kepada Allah menurut riwayat satu riwayat, tidak beriman. Maka Nabi pun intinya pulang. Nabi hidup dalam kemandirian. Nabi sangat mandiri. Hana cengeng kan gara-gara hana liuh. Kan gara-gara ulun dekat dengan diterima agama, maka adanya merasa berkecil hati. Dan tidak. Dan itu menjadi salah satu keunggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama. Beliau punya kekuatan lebih, punya semangat yang sangat mencukupi untuk mengajarkan ajaran Islam kepada umat, walaupun tidak didukung oleh ayahnya karena kali meninggal. Hana sempat membantu demak karena Hana sempat bagi semangat demak karena umur 6 tahun kenyang meninggal. Hana sempat membantu oleh Abdul Muttalib kakek karena umur 8 tahun meninggal. Dan ternyata waktu tinggal saja apa kan ulun yang mendukung ajaran walaupun mendukung Nabi. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mampu menuduh Rasulullah. Rasulullah berhasil karena di backup oleh orang-orang besar. Tidak. Ya, anak ulun yang mampu menuduh Rasulullah dengan betul, karena Rasulullah tidak di backup oleh siapapun. Tapi itulah mutlak kebesaran jiwa Rasulullah, kemandirian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Hanya mungkin dakwah akan berhasil kecuali yang mendakwah itu punya karakter dan kepribadian yang sangat hebat. Hanya mungkin. Rasul bukan saja menjadi penghulu bagi seluruh manusia biasa, tapi Rasulullah adalah penghulu bagi segala nabi dan rasul. Bahkan Rasulullah adalah manusia makhluk pertama yang paling mulia secara mutlak. Dan yang makhluk yang paling mulia kepada Allah Ta'ala yang hana banding dengan makhluk yang lain. Hana. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keberhasilan Rasulullah sebenarnya dimulai daripada kemandirian Rasulullah sendiri. Tidak cengeng. Ulun berdaya. Hanya cengeng. Hang mudah-mudahan enggak leh. Neng pulang baju dia buat drone macam jedong kira dia. Yang sebenarnya sikap cengeng yang menunjukkan kepribadian yang rendah.
belum punya kepribadian yang rendah, tidak punya jiwa besar, yang sulit untuk menjadi orang hebat di masa yang akan datang. Menyanyikannya ingin menjadi orang yang hebat di masa yang akan datang. Watai untuknya kita tagidi untuk mampu bersabar atas berbagai cobaan. Yang baru sehingga watai raya tanya akan jadi orang yang sangat berguna. Pertama berguna bagi bro dan berguna bagi guru-guru yang lain. Tapi menyadari mudah-mudah anacan. Bagah tak untuk semangat. Rasulullah mesti dan dukung. Tapi Rasulullah berhasil menjadi orang yang paling sukses di dalam dunia ini. Bahkan kepribadian beliau yang sangat hebat, kemandirian beliau yang sama sekali tidak ingin bergantung kepada orang lain. Dikala ketika umur Nabi 25 tahun, Rasulullah dia bukan atas kerja. Sebelum 25 tahun, Rasulullah di Arabi kami. Idanya orangnya belum 25 tahun, yang mudah-mudahan. Di Arabi kami enteng. Ini kami keluar dari Arabi. Dibanding ilong baik Arabi kami keluar bohong dari ulu. Nyan baru nanti beda yang. Nyan tanda beda yang lemah. Tanda sikap yang hanagon. Maka menyatanya dan didik buka terhubung. Oh susah. Memang hidupnya harus susah nak namangan. Bundanya Pak Dron, namangan ni hana susah. Pak mangan Korea. Pak mangan. Gara-gara anak puasa, jadi orang haji mengata. Padahal raya Korea. Dia ada yang berujian. Baca nikmat. Ada yang ada ujian dia poi boleh. Ni kan? Nah, mudah buka kali nak. Mangan dia. Artinya ketika sebuah ujian kali kita lewati, maka diikut ujian yang akan ada kenikmatan. Ketika kita daplung daripada ujian yang harus terlewati, maka dia tidak akan pernah mendapat kenikmatan. Nepatin ulun hana pernah puasa, hana pernah mangan, hana puasa. Tapi ditanya yang sering tak puasa, baru puasa mangan ketika hana puasa. Orang yang tak puasa, nyan gok JFS campur itu hawa. Tiba jauh mie goreng, yang bintang sudah puasa. Ternyata dia puasa bukan dulu bahwa mie gorengnya mangan. Yang bunuh anak tebu. Maka oleh karenanya menyena ulun hidayah yang pada ujian karena kita boleh hektar payah dan kemudian gedung itu lari daripada kenyataan, pengecut, sikap pecundang dalam ilmu. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dibanding tidaknya mana urusan itu, tanya akan dihadapi. Setiap persoalan akan menghasilkan pengalaman baru. Dan pengalaman baru itu ilmu yang tidak diperoleh oleh ulun yang tidak ikut ujian. Anda betul. Seperti ya. Setiap rintangan dek adalah pendidikan bagi kita. Beliau mandum akan menghasilkan pengalaman baru yang depan dia belum hana ikut ujian hana pengalamannya. Hana. Urun yang hanya bersusah-susah dalam menuntut ilmu, dia tidak akan pernah senang setelahnya. Tuku-tuku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keteladanan yang kita nyocok daripada Rasulullah. Dan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah ada keteladanan. Bukan cuma cocok keteladanan pada Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah dewasa, dari proses beliau lahir sampai beliau menjadi ulun raya, di sini ada keteladanan yang patut untuk kita ikuti. Yang pertama, kemandirian. Tidak ada kesenangan kecuali kita melalui kesusahan yang memang harus kita hadapi. Yang kedua, kita ingin menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam hidup.
Di antaranya ada yang dapat mengenal dari Rasulullah adalah dalam sisi kedisiplinan. Rasulullah manusia yang paling disiplin. Memangnya lagi pegang betul. Sabong tak pegadah disiplin akan gadah mandung disiplin. Ya. Sabong mengubah jadual akan mengubah mandung jadual. Contoh. Tanya jatah malam. Malam. Maka mereka dia dengar apa? Maka mandung jadual akan berubah. Nak boleh hotel good baik hotelnya. Ada dia jaga dengar tanya baru dia bujut. Mandung akan berubah. Artinya disiplin dalam atau disiplin dalam ibadah akan menghasilkan mandung disiplin. Siapa buat tak rela kedisiplinan akan rela memandu. Mandu akan rela. Wah, Rasulullah adalah orang yang sangat disiplin. Contoh Rasulullah bahwa beliau adalah orang yang sangat disiplin. Pernahkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan ibadat rutinnya? Tidak. Beliau sangat rutin. Bahkan dalam sebuah hadis beliau mengatakan, afdalul a'mali ahabbul a'mali ila Allah ma dama alaihi sahibuha wa in qalla. Ibadah yang paling galak dalam agama apa? Ibadah yang rutin. Rutin. Walaupun jumlahnya sedikit. Jumlah dia sedikit tapi rutin itu adalah ibadah yang besar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan Rasulullah adalah orang yang sangat memperhatikan kedisiplinan sehingga nilai disiplin dianggap lebih daya harga daripada sekedar banyak tapi sesekali. Le ibadat tapi digagol. Watai lihat bro dia ada Al-Quran pertama tuju pertama Al-Quran. Tapi watai kali tak buat kerap prof tuju yang dibulir nak buat ni. Bulir rupa dengan menyemangat teman pula buat dengan tu. Enggak menyalahian pemahaman tak buat imam-imam buhayat macam setiap corona lebih gol. Artinya apa yang ditekankan oleh Rasulullah bahawa disiplin punya nilai lebih dari sekedar banyak. Disiplin. Maka disiplin adalah bahagian daripada keteladanan yang nampak Rasulullah. Maka kita tanya, berdisiplin. Udah tengok hana gaduh. Tengok hana gaduh, gaduh roh. Karena wadah tu gaduh ada hoyak ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ingat kepada kita, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal firaq. Nabi. Dua buah nikmat yang biasa urang lalai. Dua buah nikmat urang yang biasa tertipu, yaitu as-sihhatu wal firaq. Wadah Allah beri sehat. Sang-sang sehatnya akan sehat sabi sehingga kesehatan yang tengah tubi hana tak pakai secara maksimal untuk tabur dan tak ibadah kepada Allah. Dua buah nikmat yang dipegang oleh Nabi katanya sangat tertipu. Pertama kesehatan, wadah muda sehat, hana sakit tempat, hana sakit lang keing, hana sakit lang keut, hana berat dan mulai, hana muda ada yang mandung tempat. Maka konsentrasi dan yang wadah tak belajar penuh. Pakai. Sebab umur menyekam mulai demam terluh kamu mulai beda. Tak berbeda. Sehingga dalam tindak pun adalah hurung mereka terus umur kalau kuncen. Maksudnya kalau kun hurung tu hurung Tuhan. Kan Tuhan dalam dunia deh. Tuhan dalam umur. Syekh. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau ketika umur sudah sampai 40 tahun langsung bertobat. Kan kita berkah ibu dapat ni. Tapi khusyuk sebagai peringatan kepada jiwa. Tanya lanjut. Baik dia mudah-mudahan doa. Baik cek kita ambil dia kasih. Jadi makanya ketika mantang lebih kesehatan oleh Allah, mantang lebih masa senggang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pergunakan dengan baik. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah guru yang sangat disiplin, yang terus mempergunakan waktu, tidak pernah terbuang sedikit pun. Maka kita baca dalam kitab Tauhid juga, seluruh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuma berkisar antara mendapat pahala wajib dan pahala sunat saja.
pahala wajib dan sunat. Bahkan kadang-kadang sunat pun hampir tidak didapatkan. Terkali Nabi ke kubur buat sunat. Ingatkan merempat pahala wajib dari segi syariat. Mengajarkan syariat. Yang buat sunat. Tapi bersama sunat itu adalah menyatakan syariat. Menyatakan syariat kepada Rasul adalah wajib. Maka hampir sepanjang hidup Rasulullah selalu mendapatkan pahala wajib. Paling banyak sunat. Yang kosong sia-sia tidak mendapat pahala sepanjang 24 jam sepanjang hidup Rasul tidak pernah ada. Disiplin, support. Anak kosong. Dengar nak pahala. Mandung nak pahala. Apakah itu yang mampu baginya? Han mampu paling tak berdisiplin bak hal-hal yang memang mesti disiplin. Hidayah, bak ibadah dan bak mud. Buat berdisiplin, simak buat berjumlah, mereka boleh ada. Sebenarnya kadang menolak bina. Kotak buat anak boleh baca apa pun boleh. Duk buka kitab, boleh, dulu. Kadang-kadang doa-doa dia, dia baca kitab supaya paling kurung. Nah, konsentrasi anak mudah diganggu oleh syaitan. Baca. Alhamdulillah baca, bismillah baca, doa, baca. Kemudian baik ni bacanya pet, lain baca. Usaha nyo pertama itu ni dari sebelum daik buat kuno. Benar. Paling kurang mempadimpoh kesimpulan. Benar. Kami setiap tabut nah sampai pertama ilmu insya-Allah ramai je kurang alim kat sini. Ya, kurang alim. Benar so. Pemahamannya luas. Leng. Cuma kadang dia lagi bunuh, dia dah buat. Dah dah mana orang? Ego hanam sikat macam mana? Tinggal di samping. Hai ni fikir dia. Iban urung buat. Dan kalau Neron Muhammad Hatta, wakil Presiden Indonesia yang pertama. Dalam buku sejarah beliau disebutkan orang yang paling disiplin dan paling jimat baca buku. Ini baca buku berjalan yang kita emas. Tapi persoalannya adalah untuk supaya konsentrasi dalam membaca, ikan guru, mulut, pakai pakaian yang guru, bumi wangi. Bumi wangi dia apa mau kita ragu juga. Pakai minyak wangi. Ini buat tempat yang dapat aje. Ini tidak baca. Konsentrasi. Dia dah baca, ingat. Kita nyawa kadang dah baca leh. Dah baca ukur dua kali pun. Maka karena mak kita bukan yang di ujung saja dia cerita, yang awam aja boleh. Nah, Nyo madu-madu artinya Tanyo tidak mempersiapkan diri ketika menuntut ilmu. Hanya tak persiap roh. Si persiapkan roh, Nyo kena ilmunya. Yang mana, yang kalau yang menemu, yang kata tak kana, yang itu sikat. Yang itu yang sikat. Ya, dah sampai muka hangga nak sampai. Sikat. Tu semayang itu baca doa. Nyo lombalan mungkin sesuatu yang mulai diabaikan. Hal-hal yang bak urung jamun penting, bak urung budo mulai terabaikan. Yang macam ni, ada yang nyawa minta pakai ke bismillah. Ada yang nyawa dua pasal balik. Bismillahirrahmanirrahim panjang dia tu. Ada yang tengah takut kan dua. Tapi persiapkan ya. Menyempurna ilmu berkah, ilmu butingan, ilmu konsentrasi. Ya, maka berlaku hal-hal yang lainnya. Itu adalah bahagian daripada kedisiplinan dalam belajar dan dalam kulit. InsyaAllah menyenyang karena berarti paling kurang na pada pohal yang paling tajuk keteladanan daripada Rasulullah SAW. Dan itu adalah keberkahan dan faedah daripada memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kejadian ini. Sebelum ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى